Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi am. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rizal Ramadan selaku dosen mata kuliah PAI dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Syasyiatin Nurlabiko dari Offering A16 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara yang diadakan secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di alam akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke penyampaian materi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara kegiatan keagamaan ini yang diadakan secara daring. Meskipun diadakan secara daring melalui virtual Google Meet, namun saya harap semoga tidak mengurangi rasa semangat teman-teman untuk menyimak materi yang akan disampaikan nantinya. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah sebelum memulai acara ini. Ala diniyat al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Makna Menuntut Ilmu dalam Pandangan Islam. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu atau pendidikan merupakan landasan utama dalam segala aspek kehidupan bagi setiap manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tentunya sangat membutuhkan ilmu pengetahuan agar mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan makhluk lainnya. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah SWT, dan kita juga bisa semakin menguatkan kepercayaan dan keimanan kepada Allah dengan melalui segala ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Lalu apa sih sebenarnya pengertian dari ilmu itu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu aliman yang alamu, ilman yang artinya mengerti atau memahami. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama mengatakan ilmu adalah ma'rifah atau pengetahuan. Lawan kata dari al-jahlu atau ketidaktahuan. Jadi ilmu adalah suatu sistem pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu. Atau menurut Islam, ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berasal dari Allah yang kemudian diberikan kepada umatnya. Menurut pendapat ulama lain, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan,
struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki dalam hal ini yaitu alam, manusia, dan agama. Yaitu sejauh mana hal-hal tersebut dapat dijangkau oleh daya pemikiran manusia dan yang dibantu dengan adanya panca indera. Kebenaran tersebut mampu diuji secara empiris, riset maupun eksperimental. Ilmu memiliki ciri-ciri yaitu sistematik, rasional, empiris, dan juga bersifat kumulatif atau bersusun. Dalam agama Islam, ilmu pengetahuan pertama kali muncul ketika Nabi Adam dilahirkan ke dunia. Nabi Adam diciptakan sebagai seorang khalifah atau pemimpin yang nantinya akan tinggal di bumi. Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah yang diambil oleh malaikat dan kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Kemudian Allah memuliakan Nabi Adam dengan memberikan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu, manusia akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk beribadah kepada Allah dan juga tugas sebagai seorang khalifah di bumi. Islam memandang bahwa ilmu atau pengetahuan keduanya bersumber dari Allah. Allah menurunkan wahyu yaitu berupa Al-Quran dan hadis dan memberikan alam semesta sebagai sumber dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu pengetahuan. Agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari kedua sumber tersebut, maka Allah memberikan panca indera, akal, dan juga akal dan hati kepada manusia sebagai sarana untuk mencari ilmu dan juga pengetahuan. Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga Islam mewajibkan setiap muslimah untuk menuntut ilmu. Dan karena menuntut ilmu itu wajib, maka setiap muslimah akan berpikir dan berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara untuk menuntut ilmu atau di mana tempat yang cocok untuk menuntut ilmu. Sebagai bentuk tindakan dari rasa penasaran tersebut, mereka akan pergi mencari tempat yang menurut mereka cocok untuk menuntut ilmu atau yang mempunyai perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup besar. Allah juga telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu akan berada pada posisi yang lebih tinggi derajatnya dibanding manusia yang tidak berilmu. Seperti salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dari kedua dasar tersebut menunjukkan bahwa ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang berilmu itu berada pada posisi yang tinggi dan mulia, dan juga hadis-hadis Nabi yang memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali.
Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal dari memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang berasal dari Allah yang diberikan kepada manusia. Dengan adanya ilmu, manusia juga dapat membaca Al-Quran yang di dalamnya terkandung segala bentuk persoalan yang ada di muka bumi ini. Mulai dari peristiwa alam yang tidak bisa diprediksi kejadiannya, sampai masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini dijelaskan secara lengkap dalam Al-Quran dan dijelaskan lagi secara rinci dalam hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai sumber rujukan utama bagi ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak akan bernilai ibadah apabila tidak disadari dengan adanya iman dan takwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang tidak akan bernilai ibadah jika tidak disertai dengan iman. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, ataupun teknologi, dan amal soleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut harus dikaji ulang. Menuntut ilmu juga tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan akhirat saja, melainkan juga berhubungan dengan masalah-masalah dunia. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa kunci utama sebuah keberhasilan adalah ilmu pengetahuan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Lalu bagaimana tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu? Yang pertama yaitu niat. Seperti dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka kita harus menata niat terlebih dahulu, niat bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan mengharapkan ridha Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya yaitu berusaha dan berdoa. Karena usaha saja tanpa doa juga tidak akan berarti. Kita juga harus memperlihatkan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, menyiapkan diri, memantaskan diri, dan juga berusaha sekuat tenaga semampu kita dalam menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan titipan dari Allah, maka ketika kita diberi ilmu, kita juga harus mampu menjaganya dengan cara mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain yang membutuhkan. Seorang muslim atau muslimah yang mau menuntut ilmu atau bahkan mengajarkannya kepada orang lain akan mendapat balasan dari Allah. Di antaranya, Allah akan meninggikan derajatnya dan akan menghindarkannya atau menjaganya dari perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang berilmu juga akan mendapatkan pahala yang besar yang lebih baik dari harta kekayaan terbaik yang ada di dunia. Orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab tersebut adalah yang pertama menyampaikan amanat Allah, yaitu menjadi guru atau
ustadz ustazah atau tenaga pendidik. Kewajiban seorang muslim tidak hanya menerima atau menuntut ilmu saja, tetapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari dan menyampaikan amanat Allah kepada manusia lainnya. Tanggung jawab seorang guru bukan hanya sekedar menjadi tugas kemanusiaan semata, akan tetapi pelaksanaan dari janji manusia kepada Allah. Orang yang sadar akan tanggung jawabnya dalam tugas menyampaikan amanat Allah akan selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dicintai manusia lainnya. Dalam Islam, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, ia termasuk golongan orang-orang yang tercela atau orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan tetapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Yang kedua yaitu memelihara lingkungan alam semesta. Al-Quran memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Islam tidak mengingkari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya, dengan syarat penggunaan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Eksploitasi alam oleh manusia harus diiringi dengan upaya menjaga kelestariannya. Hal tersebut merupakan tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Terlebih lagi bila terjadi kerusakan alam, sesungguhnya yang rugi adalah manusianya sendiri. Karena bumi sebagai tempat tinggal manusia tidak lagi nyaman untuk ditinggali, bahkan mungkin tidak bisa ditempati lagi. Seorang muslim muslimah akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajarkan dan mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dalam hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk, niscaya akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Selain itu, menuntut ilmu juga termasuk amalan yang tidak akan terputus pahalanya hingga hari akhir nanti. Meskipun orang yang mengajarkan ilmu tersebut sudah meninggal, namun pahalanya akan terus mengalir dari orang-orang yang menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika anak Adam meninggal dunia, maka semua pahalanya akan terputus, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doa anak yang soleh-soleha kepada kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat akan membuat seseorang bertambah mulia karena ilmu tersebut dapat membantu mencerahkan dan menambah wawasan bagi sesama manusia. Seperti dalam hadis Nabi, al-ilmu nurun, yang artinya ilmu itu bagaikan cahaya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengajarkan budaya-budaya menuntut ilmu untuk meningkatkan dan mencerdaskan generasi-generasi di masa mendatang. Dalam sebuah hadis Nabi juga disebutkan sebuah perumpamaan yang artinya, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Perumpamaan tersebut mengandung arti bahwa ilmu yang harus dicari tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu yang memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Kesimpulan dari materi ini adalah ilmu menempati kedudukan yang penting dalam ajaran Islam. Dalam konsep Islam digambarkan bahwa kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah. Maka wajib bagi manusia, khususnya muslim-muslimah, untuk menuntut ilmu. Dengan adanya ilmu, kita dapat mengatur hidup yang lebih bermanfaat
dan mampu memahami serta mengetahui mana hal-hal yang benar dan mana yang salah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan karena orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, amalnya akan sia-sia. Hal ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hidup di dunia ini tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan kunci dari kebahagiaan di dunia adalah dengan adanya ilmu pengetahuan dalam diri manusia. Islam sebagai agama yang sempurna juga memiliki konsep tentang pendidikan, yaitu pendidikan sepanjang hayat, yang menurut Islam menuntut ilmu itu tidak mengenal usia, tidak mengenal ras, serta tidak mengenal golongan. Dengan demikian, marilah bersama-sama kita menuntut ilmu, sebab ilmu itu merupakan salah satu jalan ibadah agar kita bisa lebih dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Tanpa adanya ilmu, seseorang akan menjadi buta dalam segala hal. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis atau ahli sains, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang dimilikinya. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab baik secara vertikal, yaitu langsung kepada Allah, maupun secara horizontal kepada sesama manusia lainnya. Hal ini juga perlu ditegaskan karena ada kalanya orang menuntut ilmu agar dianggap pandai atau ingin dipuji oleh manusia lainnya. Seperti dalam hadis Nabi yang berbunyi, La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi syufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar. Yang artinya, janganlah kamu menuntut ilmu untuk saling membanggakan diri di hadapan para ulama, mendebat orang-orang yang bodoh, dan menyombongkan diri di depan majelis. Karena siapapun yang melakukannya, hendaknya ia berhati-hati dengan api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga kita sebagai umat muslim juga harus menuntut ilmu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan yang lebih luas lagi oleh teman-teman sekalian. Sebelum acara ini saya tutup, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran teman-teman sekalian dalam acara kegiatan keagamaan ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang lain pada umumnya. Dengan demikian saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya akhiri.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.